Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana setiap kisah tidak hanya diceritakan tapi dirasakan. Sebuah ruang gelap yang membuka pintu antara dunia kita, lain dunia yang tak kasat mata. Malam ini, aku akan bawa kalian ke sebuah kisah yang mungkin membuat kalian sulit tidur. Bukan tentang pesugihan yang biasa, bukan juga sekadar hantu bergentayangan, tapi tentang sebuah rumah kontrakan yang seolah punya nyawa sendiri. Kontrakan nomor 13. Rumah yang katanya nggak pernah kosong, meski nggak ada yang tinggal di sana. Di ujung gang kecil, rumah itu berdiri diam, seperti menyimpan rahasia yang penghuninya enggan pergi. Temboknya lembab, catnya mengelupas, tapi entah kenapa, setiap kali rumah itu kosong, selalu saja ada cahaya yang terlihat dari dalam. Cahaya redup, berkedip pelan, seolah ada yang bernafas di dalam sana. Orang-orang sekitar sudah lama menghindari rumah itu. Mereka bilang, siapapun yang berani tinggal akan dihantui oleh sosok wanita berambut panjang. Sosok yang katanya dulunya tinggal di sana bersama suaminya. Tapi rumah itu menyimpan kisah lebih dalam dari sekadar penampakan. Ada rasa dendam, rasa sakit, dan kesepian yang tertinggal. Sampai akhirnya, siapapun yang masuk seolah jadi bagian dari cerita itu. Jadi sebelum kalian lanjut nonton, matikan dulu lampu kamar kalian. Pastikan pintu terkunci dan jangan menoleh ke belakang. Karena kadang, yang mendengarkan kisah seperti ini, bisa saja menarik perhatian sesuatu yang juga sedang mendengarkan dari tempatmu sekarang. Malam ini, Nanti Malam, akan membuka kembali kisah yang terkubur di balik tembok lembab itu. Kisah tentang seorang penghuni baru yang tak tahu bahwa rumah yang ia sewa bukanlah rumah kosong, bahwa setiap langkah di lantai itu, setiap suara dari dapur, bukan datang dari dirinya sendiri. Dan bahwa setiap malam, selalu ada yang menatap dari balik jendela, menunggu agar ia tak pernah benar-benar pergi. Selamat datang di kontrakan nomor 13, rumah yang tidak pernah kosong meski tak ada yang tinggal. Nanti malam, disinilah cerita menyeramkan benar-benar hidup. Aku masih ingat banget hari itu, waktu pertama kali aku datang ke kontrakan yang belakangan aku tahu punya julukan kontrakan nomor 13. Jujur aja, awalnya aku nggak percaya sama omongan orang kalau ada rumah yang katanya nggak pernah kosong meskipun nggak ada yang tinggal. Kedengarannya kayak cerita ngibul atau urban legend yang sering dibumbui warga biar terdengar seram. Tapi waktu itu aku emang lagi butuh banget tempat tinggal yang murah, jadi aku nggak sempat mikirin hal-hal kayak gitu. Aku baru pindah kerja ke daerah ini, dan gajiku belum cukup buat ngontrak tempat yang layak di tengah kota. Jadi waktu ada info tentang kontrakan kecil di ujung gang, aku langsung semangat. Kata orang, rumah itu udah lama kosong tapi harganya murah banget, bahkan setengah dari harga normal. Aku mikir, paling rumahnya jelek atau agak jauh dari jalan besar. Tapi pas aku lihat ternyata nggak separah itu. Gangnya memang agak sempit dan panjang, tapi masih bisa dilewati motor. Di kanan kiri jalan, rumah-rumah warga berjajar rapat, dengan tanaman pot di depan pagar dan jemuran kain yang menggantung di tali. Waktu aku nyusuri gang itu pertama kali, suasananya agak sepi meski masih sore. Cuma ada suara TV samar dari salah satu rumah dan gonggongan anjing dari ujung gang. Entah kenapa, makin ke ujung, hawa di sekitar mulai beda. Udara terasa lebih lembab dan adem, kayak baru turun hujan. Padahal waktu itu matahari masih tinggi. Akhirnya aku sampai di depan rumah yang dimaksud, kontrakan nomor 13. Dari luar, bangunannya kelihatan kecil tapi masih kokoh. Cat temboknya udah mulai pudar, mungkin terakhir dicat 5 atau 6 tahun lalu. Di bagian teras ada bangku kayu yang udah retak di beberapa sisi. Dan di pojokan, tampak pot tanaman lidah mertua yang tumbuh liar. Nomor rumahnya terpasang miring di dinding depan. Angka 1 dan 3-nya agak berkarat. Aku sempat senyum kecil. Wah, nomor 13. Angka sial nih, gumamku dalam hati. Tapi ya, siapa peduli. Aku cuma butuh tempat tinggal, bukan ramalan. Tak lama kemudian muncul seorang wanita setengah baya dari dalam rumah. Tubuhnya agak gemuk, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya terlihat ramah, tapi ada sesuatu dari tatapannya yang bikin aku agak nggak tenang. Namanya Bu Rini, pemilik kontrakan itu. Loh, kamu yang mau lihat rumah, Tonak? Sapanya lembut. Iya Bu, saya Dimas, jawabku sambil senyum. Ya wis, ayo masuk, tak tunjukin dalamnya.
Suara beliau pelan tapi nadanya agak datar, kayak orang yang bicara tapi pikirannya nggak di situ. Aku ikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu kayu itu dibuka, aroma lembab langsung menyergap hidung. Bukan bau busuk sih, tapi lebih kayak campuran antara debu, kayu tua, dan sedikit anyir. Bagian dalam rumah ternyata lebih luas dari perkiraanku. Ada ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dapur di belakang, dan halaman mungil yang ditumbuhi rumput liar. Cahaya matahari masuk lewat jendela, tapi entah kenapa, sinarnya terasa redup kayak terhalang kabut tipis. Rumahnya udah lama kosong ya, Bu? Tanyaku sambil jalan pelan. Bu Rini hanya mengangguk, matanya menatap ke arah langit-langit. Iya, udah sekitar setahun lebih mungkin. Aku nanya lagi. Sebelumnya ada yang ngontrak di sini. Beliau berhenti sejenak sebelum menjawab. Ada, tapi cuma sebentar. Banyak yang nggak betah. Nada suaranya datar, tapi ada jeda panjang di setiap kata. Aku cuma bisa nyengir. Hehe, mungkin karena rumahnya agak jauh dari jalan besar ya, Bu. Sepi banget soalnya. Bu Rini nggak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama lalu bilang pelan, "Kamu yakin mau di sini, nah? Soalnya banyak yang nggak betah." Aku sempat kaget mendengar kalimat itu, tapi aku berusaha tetap santai. Lo emangnya kenapa, Bu? Beliau cuma geleng kepala pelan. Nggak apa-apa, cuman kalau kamu merasa aneh nanti jangan panik. Biasa rumah lama. Cara bicaranya lembut tapi justru bikin merinding. Aku ngangguk aja, pura-pura nggak paham maksudnya. Dalam hati aku mikir, mungkin maksud Bu Rini cuma nyindir tentang tikus atau suara-suara dari atap. Namanya juga rumah tua. Tapi entah kenapa, saat aku melangkah ke ruang tengah, hawa di ruangan itu berubah drastis, udara mendadak dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Kayak hawa kulkas yang dibuka tiba-tiba. Padahal jendela dan pintu semua tertutup rapat. Aku berhenti sejenak mencoba rasional. Paling karena ventilasi, batinku. Tapi perasaanku bilang ada sesuatu yang lain. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ruang tengah itu sederhana. Ada bekas gantungan foto di dinding, tapi fotonya sudah nggak ada. Cuma tinggal bekas paku. Di salah satu sudut, ada lemari kecil dari kayu jati yang udah kusam. Waktu aku dekati, terlihat goresan kecil di permukaannya, kayak bekas cakaran. Aku sempat raba sedikit. Kasar, entah siapa yang bikin. Dari ruang tengah, aku bisa melihat langsung dapur di belakang. Dapurnya kecil tapi cukup untuk masak. Di pojokan ada wastafel, dan di bawahnya ember plastik warna biru. Tapi yang bikin aneh, waktu aku perhatikan lebih lama, aku dengar kayak ada suara tik, 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 pelan seperti air menetes dari keran, padahal tadi waktu aku lihat kerannya kering. Aku sempat nengok ke Bu Rini, tapi beliau kayak pura-pura nggak dengar apa-apa. Aku mencoba tersenyum, pura-pura nggak terganggu. Ya udah, Bu, kayaknya cocok deh rumah ini. Saya ambil aja. Serius, nah. Tanyanya pelan. Iya, Bu. Soalnya saya butuh cepet juga. Beliau menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ya sudah kalau kamu yakin. Tapi satu pesan, kalau malam jangan sering buka jendela dapur ya. Aku agak heran. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Anginnya jelek. Jawabannya cepat sekali, kayak pengen mengakhiri topik, aku cuma mengangguk lagi. Dalam hati aku bilang, orang-orang sini mungkin agak mistis, tapi toh aku udah teken niat. Malam itu juga aku pindahin beberapa barang. Menjelang maghrib, aku balik lagi ke rumah kontrakan itu sambil bawa koper dan beberapa kardus isi pakaian dan alat mandi. Suasana gang mulai sepi, cuman ada 1-2 anak kecil yang masih main petak umpet. Langit udah mulai gelap dan lampu-lampu jalan menyala redup, sebagian bahkan mati. Waktu aku nyampe di depan rumah, aku sempat lihat dari kejauhan. Lampu dalam rumah udah nyala. Padahal aku yakin tadi siang aku matiin semua sebelum pulang. Aku kira mungkin Bu Rini lupa matiin waktu terakhir bersihin. Aku masuk, buka pintu pelan-pelan. Lampu di ruang tengah memang nyala, tapi agak kedip-kedip. Aku letakkan koper di lantai, lalu hembuskan napas lega. Akhirnya punya tempat tinggal juga, pikirku. Aku mulai beberes sedikit, sapu-sapu lantai, lap meja, nyapu debu dari jendela. Tapi pas aku buka jendela ruang tengah sedikit, angin dingin langsung nyambar. Bukan cuma dingin, tapi kayak bawa bau tanah basah yang aneh. Dari arah belakang rumah, terdengar suara seperti ranting patah pelan. Aku nengok, tapi nggak kelihatan apa-apa selain halaman kecil yang gelap. Jam menunjukkan hampir jam 9 malam waktu aku selesai beresin kamar.
Aku duduk di kasur, buka HP dan mulai streaming lagu biar nggak sepi. Tapi setelah beberapa menit, musik di HP berhenti sendiri. Layarnya nge-freeze. Aku matiin dan nyalain lagi tapi tetap sama. Aku mulai merasa nggak nyaman. Rumah ini terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun kayak hilang. Yang kedengeran cuma detak jam dinding yang pelan tapi terus-menerus tik. Tok, tik, tok. Waktu itu aku berusaha mikir positif. Aku capek, mungkin cuma halusinasi karena suasana baru. Aku rebahan, niat mau tidur lebih cepat. Tapi baru beberapa menit mata mau merem, tiba-tiba aku dengar suara kayak langkah kaki di ruang tengah. Pelan berat dan berirama. Langkahnya bukan kayak orang bersepatu, tapi kayak kaki nyeker yang nempel di lantai semen. Aku langsung bangun dan pasang telinga. Suara itu berhenti. Kupikir mungkin suara dari luar. Tapi tiba-tiba terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Cek, cek, cek. Aku ambil senter HP dan nyalain, tapi waktu disorot ke ruang tengah, nggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan kursi yang memanjang di lantai karena cahaya lampu yang kedip-kedip. Aku tarik napas panjang. Mungkin tikus, pikirku. Aku balik ke kamar lagi. Tapi begitu aku mau nutup pintu kamar, terdengar suara dari dapur. Kayak air direbus. Blub, blub, blub. Aku tahu aku belum masak apa-apa malam itu. Ku jalan pelan ke arah dapur sambil terus nyorot senter. Dan waktu sampai di depan dapur, suara itu berhenti mendadak. Sunyi, hanya ada hawa dingin yang makin menusuk. Aku perhatiin kompor kering, nggak ada air mendidih. Tapi ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa nafas sejenak. Sendok di rak gantungan masih berayun pelan, seolah baru aja dipakai seseorang. Aku buru-buru mundur, jantung berdebar. Aku coba tutup pintu dapur rapat-rapat dan balik ke kamar. Waktu aku baring lagi, aku nyoba meyakinkan diri. Paling angin, Mas Dimas, angin. Tapi dalam hati, aku tahu ada yang nggak beres di rumah itu. Malam itu aku akhirnya ketiduran dengan lampu nyala. Tapi bahkan di tengah-tengah sadar, aku sempat dengar suara pelan dari arah dapur. Suara perempuan samar-samar. Kayak lagi nyanyi lagu anak-anak dengan nada rendah. Tidur. Tidur, anak sayang. Jangan buka mata malam-malam. Aku ngerasa bulu kuduku berdiri semua. Aku pengen bangun tapi tubuhku berat. Aku cuma bisa dengar suara itu makin pelan. Makin jauh sampai akhirnya hilang begitu aja. Dan saat aku benar-benar terbangun keesokan paginya, aku menemukan hal aneh di dapur. Di meja ada cangkir berisi air padahal aku nggak pernah naruh cangkir di sana semalam. Airnya bening tapi di dasarnya ada helaian rambut panjang yang melingkar pelan di dalamnya. Aku diam lama di depan cangkir itu, merasakan jantungku berdetak makin kencang. Pikiranku masih mencoba menolak kenyataan tapi dalam hati kecilku, aku tahu, mungkin benar kata Bu Rini waktu itu. Rumah itu memang nggak pernah benar-benar kosong. Atau mungkin aku cuma tamu yang datang tanpa permisi. Malam pertamaku di kontrakan nomor 3 benar-benar aneh. Bukan cuma karena aku belum terbiasa tidur di tempat baru. Tapi ada sesuatu yang terasa beda. Udara malam itu lembab, lebih dingin dari biasanya. Padahal aku cuma pakai kipas kecil di pojokan kamar. Dan jendela sudah aku tutup rapat. Tapi hawa dingin itu rasanya nyusup sampai ke tulang. Aku berkali-kali membalik posisi tidur. Berusaha nyaman, tapi nggak bisa. Ada rasa gelisah yang nggak jelas sebabnya. Aku sempat buka HP, lihat jam 2:15. Gang sepi banget. Nggak ada suara kendaraan, nggak ada suara orang. Hanya detak jam dinding dan suara kipas yang berputar pelan. Aku mulai ngantuk sedikit, tapi tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara kring, kring, pelan. Suara itu kayak sendok yang nyenggol panci. Awalnya aku pikir halu, tapi makin lama suaranya makin jelas. Bukan cuma sendok, tapi juga kayak air mendidih. Suara blub, 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 dan desis kompor yang nyala pelan. Aku langsung buka mata lebar-lebar. Loh, siapa yang masak jam segini? Pikirku spontan. Aku tinggal sendirian. Semua pintu sudah aku kunci. Aku yakin banget tadi malam nggak ada orang lain masuk. Aku duduk di kasur, diam beberapa detik, berharap suaranya berhenti. Tapi malah makin jelas. Aku bisa dengar jelas suara panci digeser, sendok diaduk, bahkan kayak orang yang lagi ngelihat air mendidih sambil nguap. Suaranya tenang tapi ritmenya aneh, kayak seseorang yang terbiasa melakukan itu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Aku ambil HP, nyalain senter dan jalan pelan ke arah dapur. Setiap langkah rasanya berat banget.
apalagi lantai semen dingin yang diinjak kaki telanjang bikin bulu kuduk makin berdiri. Aku berhenti di depan pintu dapur. Posisinya agak gelap karena lampu di sana udah redup. Aku sorot pakai senter, gerakan tanganku sedikit gemetar. Dan waktu cahaya itu kena ke arah kompor, aku langsung berhenti napas. Kompor mati. Nggak ada air mendidih, nggak ada api. Tapi suara adukan sendok di panci masih terdengar. Dari arah wastafel, ku pelan-pelan arahkan senter ke sana, kosong. Cuma ada panci bekas cucian di atas meja, sendok-sendok gantung, dan ember di bawah wastafel. Tapi anehnya, di bawah ember itu ada genangan air yang pelan banget kayak baru aja netes. Aku menelan ludah. Hello? Suaraku kecil banget, hampir kayak bisikan. Nggak ada jawaban. Tapi tepat setelah aku ngomong, suara itu berhenti. Mendadak sunyi. Aku berdiri diam beberapa detik, berharap ada penjelasan logis. Tapi yang ada cuma hawa dingin makin pekat. Aku mundur perlahan, masih menyorot ke arah wastafel. Dan di momen itu, di pojok ruangan tepat di dinding belakang, aku sempat melihat sesuatu. Sekilas seperti bayangan. Hitam, tipis, dan bergerak cepat banget. Aku refleks muter arah senter. Tapi bayangan itu udah nggak ada. Aku nggak sempat mikir apa-apa. Badanku langsung kaku. Dan detik berikutnya aku lari ke kamar, nutup pintu, dan naik ke kasur. Aku bungkus badan pakai selimut sampai kepala. Napas ngos-ngosan, keringat dingin keluar di dahi. Aku berusaha mikir logis. Mungkin tikus atau kucing nyasar, pikirku. Tapi siapa yang bisa nyasar masuk ke rumah yang udah aku kunci semua pintunya? Malam itu aku tidur dengan jantung berdebar, senter di tangan, dan lampu kamar nyala. Besok paginya aku bangun agak siang. Kepala rasanya berat dan mata kayak kurang tidur. Aku masih kepikiran kejadian tadi malam, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku keluar kamar, jalan ke dapur lagi buat memastikan semuanya. Dapurnya rapi. Kompor bersih, panci kering, wastafel nggak ada air netes. Tapi waktu aku nengok ke arah ember di bawah wastafel, aku merhatiin ada sesuatu yang bikin perutku mulas mendadak. Ada bekas jejak air, bentuknya kayak tapak tangan, satu, jelas banget di permukaan meja dekat kompor. Bukan tangan laki-laki, tapi tangan kecil, ramping, kayak tangan perempuan. Aku nggak tahu harus percaya apa enggak, tapi aku ngerasa dingin lagi. Gusti, gumamku pelan. Iki opo tuh? Biar agak tenang, aku keluar rumah beli sarapan di warung Bu Narti di gang depan. Pas aku nyapa beberapa warga, mereka kelihatan ramah, tapi waktu aku bilang, aku tinggal di kontrakan nomor 3, ekspresi mereka langsung berubah. Ada yang saling pandang, ada juga yang cuman diam tiba-tiba. Aduh, Mas, itu rumah, kata salah satu ibu-ibu sambil garuk tangan, kayak ragu mau lanjut ngomong. Aku senyum kecil. Kenapa, Bu? Ya, pokoknya hati-hati aja ya. Dulu pernah ada yang tinggal situ, tapi jadi nggak lama. Kenapa, Bu? Tanyaku penasaran. Beliau cuma geleng. Wis nggak usah dipikir. Sing penting, doa wae tiap malam. Aku akhirnya balik ke rumah sambil mikir. Orang-orang kok kayak nyimpen sesuatu ya? Begitu sampai rumah, aku langsung bersihin dapur lagi, sekalian buang air di ember itu. Tapi pas aku tuang airnya ke halaman, keluar bau yang aneh banget. Kayak besi berkarat bercampur amis. Ku spontan mundur. Halah, air lama kali. Aku coba buang semuanya, lalu cuci embernya pakai sabun. Tapi anehnya, bau itu nggak hilang-hilang. Siangnya, sekitar jam 2, Bu Rini datang. Beliau bawain kwitansi pembayaran kontrakan dan kunci cadangan. Aku seneng karena bisa sekalian cerita. Bu, tadi malam saya dengar suara kayak orang masak di dapur. Tapi pas dicek, kosong, kataku sambil senyum kikuk. Bu Rini berhenti sebentar. Tatapannya langsung berubah. Oh, kamu udah dengar ya? Katanya pelan. Aku bingung. Maksudnya, Bu? Beliau cuma senyum tipis. Kalau cuma suara dapur itu masih biasa. Jangan dihiraukan aja. Aku bengong. Maksudnya masih biasa? Emang sering, Bu. Beliau nggak jawab. Cuma bilang lirih, rumah itu punya kenangan sendiri. Nah, kadang yang dulu tinggal belum bisa pergi. Habis ngomong gitu, beliau langsung pamit pulang. Aku berdiri di depan pintu, bengong. Kalimat itu muter terus di kepala. Yang dulu tinggal belum bisa pergi. Siapa yang dulu tinggal di sini? Sore harinya aku duduk di depan rumah sambil nyapu halaman. Di seberang jalan ada seorang bapak tua yang lagi nyiram tanaman. Aku coba nyapa. Sorpak. Beliau nengok terus nyaut. Sore le. Kami sempat ngobrol sebentar. Ku tanya-tanya tentang lingkungan, keamanan, dan lain-lain.
Tapi pas aku sebut rumah nomor 13, bapak itu langsung pelan-pelan berhenti nyiram. Nomor 13? Suaranya rendah. Walah, kau nginep kono leh? Iya, Pak. Kenapa emangnya? Beliau ngelus dagu. Yuwisa hati-hati wae. Yen bengi, ojo metu, ojo buka lawang emburi. Awas ya nak, kalau malam jangan keluar, jangan buka pintu belakang. Aku cuma bisa ketawa kecil buat nutupin rasa aneh. Hehe, siap Pak. Saya penakut soalnya. Beliau cuma nyengir, tapi ekspresinya kayak nyimpen sesuatu yang nggak mau diceritain. Malam keduanya datang. Aku udah niat mau tidur lebih cepat. Sebelum tidur, aku pastikan semua pintu udah dikunci. Dapur bersih dan nggak ada air tersisa. Aku juga tutup wastafel pakai kain supaya kalau ada air nets, nggak kedengeran. Sekitar jam 11 malam, aku masih bisa dengar suara angin dari luar jendela. Tapi menjelang jam 1, suasana berubah lagi. Sunyi banget. Bener-bener sunyi sampai kedengeran suara napasku sendiri. Aku udah mau terlelap ketika dari arah dapur. Lagi-lagi suara itu muncul. Pelan tapi jelas. Suara sendok nyenggol panci, suara air mendidih, bahkan samar-samar kayak orang lagi nyeletuk kecil. Tapi kali ini beda. Aku dengar suara langkah pelan. Langkah seseorang yang nyeker. Nyeret sedikit, pelan tapi konsisten. Aku ngerasa darah di wajahku langsung dingin. Badanku nggak bisa gerak, tapi aku tahu suara itu nyata. Itu bukan tikus, bukan angin, itu langkah seseorang. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa dengar napas pelan di luar pintu. Seperti seseorang berdiri diam. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari tempatku tidur. Ku mau bangun, tapi tubuhku berat banget. Kayak ditekan dari atas. Aku coba baca doa dalam hati. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan yang terkutuk. Tiba-tiba, tuk. 3 ketukan pelan di pintu. Aku hampir teriak, tapi nggak bisa. Setelah beberapa detik, semua berhenti. Sunyi total. Hanya detak jantungku yang masih berlari. Aku tetap di posisi itu, sampai akhirnya aku ketiduran dengan badan gemetar. Besok paginya, pas aku keluar kamar, pintu dapur terbuka sedikit. Padahal aku yakin semalam udah kututup rapat. Aku melangkah pelan, buka sedikit lebih lebar. Di meja dapur ada piring kosong dan sendok di atasnya. Aku nggak ingat pernah naruh piring di situ. Tanganku gemetar waktu aku pegang sendok itu. Dingin banget kayak baru aja dicuci dengan air es. Aku naruh lagi pelan, terus duduk di kursi dapur, nyoba mikir logis. Tapi setiap kali aku berusaha nyari alasan masuk akal, bayangan semalam terlintas lagi. Langkah kaki, napas di balik pintu, dan suara air mendidih. Mungkin aku cuma lelah, mungkin cuma halusinasi. Tapi entah kenapa, kalimat Bu Rini kemarin terus terngiang di kepalaku. Pendekan dada dengan rasa yang susah dijelaskan. Kalau cuma suara dapur, itu masih biasa. Kalimat itu justru yang paling nggak biasa. Karena di rumah ini, hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Buatku mulai terasa sangat salah. Sejak pagi itu aku nggak bisa tenang. Pikiran soal ucapan Bu Rini dan kejadian malam-malam sebelumnya terus muter di kepalaku. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Ku pengen tahu, apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan nomor 13 ini. Jadi siang itu pas aku lagi nyapu halaman, aku nyoba ngobrol sama tetangga sebelah, seorang bapak paruh baya bernama Pak Wawan. Beliau orangnya ramah tapi dari awal udah kelihatan agak hati-hati pas aku tanya soal rumah ini. Awalnya cuma jawab singkat, oh kontrakan itu ya. Dulu memang sering kosong tapi cepat laku. Tapi pas aku bilang aku yang sekarang tinggal di situ, wajahnya langsung berubah. Tangannya yang tadi pegang rokok mendadak berhenti di udara. Tatapan matanya kosong beberapa detik sebelum akhirnya dia buang pandang ke arah rumahku. Kamu sekarang tinggal di nomor 13? Suaranya pelan banget hampir kayak bisikan. Aku angguk. Iya Pak, baru 2 malam. Dia mendengus pelan. Ya Allah, gumamnya. Terus lama dia diam kayak lagi mikir. Antara mau cerita atau enggak. Akhirnya setelah aku bujuk pelan-pelan dia mulai buka mulut. Tiap yang ngontrak di situ paling lama sebulan nak, katanya lirih. Katanya sih suka diganggu sama makhluk yang nggak kelihatan. Ada yang sampai sakit, ada juga yang pindah tengah malam tanpa pamit. Aku langsung merinding. Diganggu Pak? Maksudnya gimana? Pak Wawan nengok kanan kiri dulu, kayak takut ada yang denger. Baru dia lanjut, macem-macem. Kadang kedengeran suara orang masak padahal dapur kosong. Kadang ada yang ngeliat bayangan perempuan di dapur pas dini hari. Ada juga yang ngaku sering dengar langkah kaki di dalam kamar waktu tengah malam. Tapi yang paling parah itu penghuni sebelum kamu.
Aku nelen ludah. Maksudnya siapa, Pak? Namanya Rizal, jawabnya. Anak muda juga, kayak kamu. Waktu itu dia kerja di bengkel. Ngontrak di situ karena deket dari tempat kerjanya. Awalnya biasa aja, tapi sejak minggu kedua dia mulai cerita aneh-aneh. Katanya tiap malam ada yang ngetok pintu kamarnya, tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Kadang juga dia ngerasa ada yang berdiri di pojokan dapur waktu dia lagi masak. Aku diem, berusaha nyimak, tapi jujur, bagian itu aja udah bikin tengkuku dingin. Terus, tanyaku pelan. Pak Wawan menatapku lama. Suatu malam katanya dia ngelihat sesuatu di dapur. Nggak jelas apa, tapi setelah itu dia berubah. Nggak pernah keluar kamar, nggak mau makan, ngomongnya ngelantur. Pas Bu Rini nyamperin buat ngasih makan, Rizal udah nggak bernyawa. Aku ngerasa jantungku berhenti berdetak. Masih. Suaraku serak. Pak Wawan cuma angguk pelan. Katanya matanya melotot, tangannya kaku megang sendok. Kayak lagi ngaduk sesuatu. Tapi di depannya cuma mangkuk kosong. Sejak itu, nggak ada yang berani lama-lama di situ. Aku terdiam lama. Suara ayam dari ujung gang tiba-tiba jadi kayak jauh banget. Padahal cuma beberapa meter. Aku bisa ngerasain hawa aneh di belakang punggungku. Tapi aku berusaha cuek. Meski jujur cerita itu bikin malamku berubah total. Begitu malam tiba, aku berusaha ngelakuin aktivitas seperti biasa. Makan, mandi, dan nonton TV biar suasananya nggak sepi. Tapi sejak tahu soal Rizal, setiap suara kecil di rumah itu terasa mencurigakan. Kipas angin bunyi aja bikin aku nengok cepat. Bahkan bunyi tikus di atap pun bikin napasku terhenti sebentar. Sekitar jam 11 malam aku mutusin buat tidur. Tapi pas aku mau matiin lampu, aku ngerasa kayak ada yang aneh. Dari arah dapur kedengeran suara krak, krak, kayak orang lagi nginjek lantai pelan-pelan. Awalnya aku pikir itu tikus. Tapi langkahnya terlalu berat buat ukuran tikus. Aku nahan napas. Langkah itu makin lama makin dekat. Pelan, berat, tapi teratur. Tok, tok. Suaranya nyeret dikit kayak kaki seseorang yang diseret. Aku refleks ngeliat ke arah pintu kamarku. Dan di sanalah aku dengar langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu. Hening, benar-benar hening. Bahkan detak jantungku sendiri kayak kedengeran terlalu keras di telinga. Aku pelan-pelan tarik selimut nutupin badan sampai kepala. HP-ku pegang erat. Aku berusaha pura-pura tidur. Meski seluruh tubuhku gemetaran. Tapi beberapa detik kemudian ada suara lain. Tok, tok. Kali ini bukan langkah, tapi ketukan pelan di pintu kamarku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku nggak jawab tapi ketukan itu berhenti. Suasana jadi hening lagi. Aku nunggu beberapa menit tapi nggak ada apa-apa. Kupikir udah aman, tapi tiba-tiba suara napas pelan kedengeran dari luar pintu. Suara orang dewasa, berat tapi panjang. Aku nekan mulutku sendiri nahan teriak. Tapi pas aku perhatiin baik-baik, napas itu lama-lama pindah posisi. Kayak dari depan pintu ke arah jendela kamar. Aku bener-bener nggak berani gerak. Keringat dingin netes di pelipis, jantungku rasanya mau copot. Aku cuma bisa berdoa dalam hati. Gusti, aja nganti ono opo-opo. Entah berapa lama aku bertahan dalam posisi itu, tapi akhirnya suara itu hilang. Nggak ada napas, nggak ada langkah, cuma sepi. Aku nggak tahu jam berapa akhirnya aku ketiduran. Tapi pas pagi datang, matahari rasanya jadi penyelamat. Waktu aku keluar kamar, semuanya kelihatan normal. Tapi ada satu hal yang bikin aku berhenti langkah. Di depan pintu kamarku, ada bekas tapak kaki basah. 2 jejak kaki lengkap. Ukurannya besar, kayak kaki laki-laki dewasa. Dan jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Bukan dari luar menuju kamar, tapi dari dalam menuju keluar. Aku langsung merinding. Artinya, yang semalam berdiri di depan pintu, bukan di luar, tapi dari dalam kamarku. Siang itu aku nggak bisa diam di rumah. Aku keluar, duduk di warung depan gang. Sambil minum kopi, aku mikir keras. Siapa yang semalam di kamar? Apa itu Rizal? Tahu Seiseru yang dulu dia lihat di dapur? Pak Wawan sempat lewat dan ngelihat aku bengong. Dia nyamperin, duduk di bangku sebelah terus cuma bilang pelan. Kalau kamu mulai denger langkah kaki atau napas berat, jangan dijawab, jangan nengok, diam aja. Mereka cuma pengen tahu kamu sadar atau enggak. Kalimat itu langsung nancep di kepalaku. Ku nunduk. Mereka? Pak Wawan cuma nyengir miris. Iya nak, yang tinggal di rumah itu lebih dari 1. Aku diem. Rasanya udara di sekitarku langsung jadi berat. Malamnya aku mutusin buat tidur di ruang tengah, sambil nyalain TV biar nggak terlalu sepi. Tapi sekitar jam 2 pagi, TV ku tiba-tiba mati sendiri. Layar hitam, tapi suaranya masih nyala. Dan di situ, aku dengar bisikan pelan banget kayak dari speaker TV-nya.
Tidak keluar dari sini. Aku nggak tahu itu mimpi atau bukan, tapi aku yakin satu hal. Sejak malam itu, aku nggak sendirian lagi di kontrakan nomor 13. Dan anehnya, makin aku pengen pergi, makin aku ngerasa rumah itu kayak nggak mau aku keluar. Kayak ada sesuatu yang nahan aku di sana. Raisometule. Suara itu kadang terdengar di telingaku kalau malam. Suara pelan, berat, tapi jelas berbahasa Jawa. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi aku tahu satu hal. Setiap kali suara itu datang, hawa di rumah ini berubah. Jadi dingin, dan bau amis tiba-tiba muncul dari arah dapur. Sejak itu aku mulai sadar, mungkin Bu Rini nggak bohong waktu bilang rumah itu nggak pernah kosong. Karena di kontrakan nomor 13 selalu ada yang tinggal, meski bukan manusia. Malam itu hawa rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar seolah nggak pernah berhenti nyusup masuk lewat celah-celah jendela tua yang udah lapuk. Aku udah coba tidur sejak jam 11, tapi mata ini nggak bisa merem. Bayangan tentang Rizal penghuni sebelumnya dan langkah kaki aneh yang sempat kudengar beberapa malam lalu masih terus menghantui pikiranku. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari ketika aku akhirnya mulai ngantuk. Tapi belum sempat mataku tertutup sempurna, suara itu muncul lagi. Tok 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 pelan teratur. Dan kali ini jelas banget datang dari arah pintu kamar. Awalnya ku pikir cuman angin. Atau mungkin suara kayu yang melengkung karena udara dingin. Tapi begitu aku lihat ke arah bawah pintu, jantungku langsung berdegup kencang. Dari celah kecil di bagian bawah itu, aku bisa lihat bayangan dua kaki. Kakinya diam, gak gerak sama sekali. Seolah seseorang sedang berdiri di luar pintu, nunggu aku buka. Tanganku langsung dingin. Aku duduk tegak di kasur, berusaha dengerin baik-baik, tapi setelah 3 ketukan tadi, gak ada suara apa-apa lagi. Cuman keheningan yang bikin kupingku berdenging. Aku tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan jalan ke arah pintu. HP-ku nyalain senter, sinarnya putih agak redup. Cukup buat menerangi separuh kamar. Aku tempelkan telinga ke daun pintu, berharap bisa dengar sesuatu dari luar. Tapi, kosong. Aku tarik gagang pintu perlahan. Suara engselnya berderit kecil. Krik. Kupikir, kalaupun ada orang, aku siap buat teriak. Pas pintu kebuka separuh, aku nyorot senter ke arah luar. Kosong. Lorong rumah sepi. Cuma ada bayangan samar dari lampu ruang tengah yang kupasang malam tadi. Aku mulai ngerasa lega, tapi detik berikutnya sesuatu bikin bulu kudukku berdiri. Dari arah kamar sebelah, kamar yang gak pernah aku buka sejak pertama kali tinggal di sini, tiba-tiba terdengar bunyi pelan. Klik. Kayak suara kunci diputar dari dalam. Aku berhenti gerak, dan pelan-pelan pintu kamar itu kebuka sendiri. Kri. Suara gesekan engselnya panjang banget, dan di sela-sela bunyi itu ada hawa aneh keluar dari dalam ruangan. Bukan cuma dingin, tapi juga bau. Amis, busuk, nyengat kayak bangkai ikan yang udah lama. Aku menelan ludah. Senter HP-ku mulai bergetar karena tanganku gemetar hebat. Aku tahu aku harusnya langsung lari keluar rumah. Tapi entah kenapa, kakiku malah melangkah maju, mendekati kamar itu. Begitu aku sampai di depan pintu, cahaya senterku langsung jatuh ke arah lantai kamar. Kosong. Nggak ada furnitur, cuman debu dan sarang laba-laba di sudut. Tapi pas aku arahkan cahaya ke pojokan, aku ngelihat sesuatu. Sebuah panci besar, tua, hitam, dan berkarat. Panci itu penuh dengan cairan pekat berwarna hitam. Dari sinilah bau busuk itu berasal. Permukaannya tenang, tapi kalau diperhatiin baik-baik, cairannya kayak bergerak pelan, bergelombang, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Aku ngerasa jantungku berhenti berdetak sesaat. Bau amis makin kuat, sampai bikin aku hampir muntah. Aku mundur 2 langkah, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nyiprat dari dalam panci itu. Cairan hitamnya muncrat sedikit ke lantai, dan aku ngeliat jelas. Di permukaannya ada sesuatu yang mirip rambut. Rambut manusia, panjang dan kusut. Aku langsung lari mundur, nutup pintu kamar itu secepat mungkin, sampai bunyinya, bam, keras banget.
Nafasku ngos-ngosan, tangan gemetar. Aku nggak berani nengok lagi ke arah pintu itu. Aku balik ke kamar, ngunci pintu dari dalam, dan langsung duduk di pojokan. Senter HP-ku masih nyala, tapi cahayanya makin redup karena baterai hampir habis. Aku baca doa sekuat-kuatnya, semua doa yang aku ingat. Mulai dari ayat kursi Al-Ikhlas sampai potongan doa kecil yang diajarin ibu waktu kecil dulu. Sing sabar le, ojo wedi. Suara ibu dulu terngiang jelas di kepala. Tapi malam itu aku nggak bisa sabar. Aku takut banget. Sekitar 15 menit kemudian, aku baru sadar kalau dari arah luar kamar, pintu yang tadi kututup kedengeran pelan kayak kebuka lagi. Krek. Aku tahu itu suara dari kamar sebelah. Aroma amis itu pelan-pelan nyusup masuk ke dalam kamarku, lewat celah pintu. Aku nutup hidung tapi bau itu makin kuat, nyampur sama hawa dingin yang nggak wajar. Dari sela-sela celah pintu kamar, aku lihat bayangan hitam lewat pelan. Langkahnya nyeret, berat, dan samar. Aku tahu aku nggak sendirian lagi malam itu. Suaranya makin dekat. Duk, duk. Kali ini bukan langkah, tapi kayak sesuatu yang jatuh dan diseret di lantai. Aku bisa dengar dengan jelas suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku nutup telinga, nunduk, nyoba nggak dengar. Tapi tiba-tiba, dari arah bawah pintu, kelihatan sesuatu. 2 jari, pucat, kotor, basah. Jari itu muncul pelan dari celah bawah pintu, kayak seseorang berusaha masukin tangannya dari luar. Gerakannya lambat banget, sampai akhirnya kuku panjang dan hitam itu kelihatan jelas. Aku nyengir kaku, hampir mau teriak, tapi suaraku nggak keluar. Aku mundur sampai punggungku nempel di dinding. Jari-jari itu berhenti sebentar, terus hilang, hening lagi. Aku masih terengah-engah waktu tiba-tiba terdengar suara kecil dari luar pintu. Suara perempuan, pelan banget, hampir seperti bisikan. Ngopo mbukak le, kowe orang ngajak mangan ta? Aku langsung nunduk nutup telinga erat-erat. Suara itu bukan suara manusia normal. Serak, basah, dan bikin bulu kuduk berdiri semua. Lalu tiba-tiba, tok! Sesuatu nabrak pintu kamar keras banget. Aku nyaris loncat dari posisi duduk. Lalu keheningan lagi. Tapi kali ini keheningannya malah lebih menyeramkan. Gak ada suara apapun, bahkan jangkrik di luar pun berhenti bersuara. Aku tahu malam itu aku nggak akan bisa tidur lagi. Aku tetap duduk di pojokan sampai langit mulai memutih. Cahaya matahari baru mulai masuk lewat celah jendela waktu. Akhirnya aku sadar, seluruh lantai depan pintu kamarku basah. Bukan air biasa, tapi cairan hitam yang sama kayak di panci tadi malam. Aku nggak tahu gimana cairan itu bisa sampai ke depan kamarku. Tapi satu hal yang pasti, kamar sebelah udah kebuka lagi. Pagi itu aku keluar rumah tanpa mandi, tanpa sarapan, langsung ke rumah Bu Rini. Wajahku pucat, suaraku bergetar waktu cerita apa yang aku lihat semalam. Tapi Bu Rini cuma diem. Lama banget sebelum akhirnya dia bilang pelan, kamar itu seharusnya dikunci nak, jangan pernah dibuka. Di situ, dulu tempatnya Rizal terakhir kali, aku bengong. Maksudnya, tempat dia meninggal? Bu Rini nggak jawab, tapi dari tatapan matanya, aku tahu jawabannya iya. Sejak saat itu aku nggak berani lagi lewat depan kamar itu malam-malam. Tapi anehnya, tiap dini hari aku selalu dengar pintunya terbuka sendiri. Kadang cuman krek pelan, kadang ada suara benda jatuh dari dalam. Dan yang paling bikin aku nggak bisa tenang, kadang aku dengar bisikan dari balik pintu kamar itu. Rizal, durung rampung masak kele. Setiap kali suara itu muncul, aroma amis yang sama kembali tercium di seluruh rumah. Dan aku tahu, panci besar berisi air hitam itu bukan sekadar benda biasa. Entah apa yang pernah dimasak di situ, tapi rasanya sampai sekarang masih hidup. Dan malam demi malam pintu itu terus terbuka. Kadang pelan, kadang keras, tapi selalu di jam yang sama, pukul 3 dini hari. Aku udah berusaha ganjel pakai kursi, bahkan kukunci dari luar pakai gembok. Tapi entah gimana, tiap paginya, pintu itu selalu dalam keadaan terbuka lagi. Rumah ini benar-benar nggak pernah kosong. Dan aku mulai curiga,
yang tinggal di kamar sebelah itu. Penghuninya belum pernah benar-benar pergi. Hari keempat aku tinggal di kontrakan nomor 13 terasa kayak ujian keberanian yang paling gila dalam hidupku. Tidur udah nggak pernah tenang. Tiap malam pasti ada aja yang ganggu. Kadang pintu kamar kebuka sendiri, kadang sendok di dapur berjatuhan tanpa sebab, kadang juga ada suara langkah kaki mondar-mandir di ruang tengah. Kalau dulu aku cuman mikir, itu karena tikus atau angin, sekarang aku udah nggak bisa lagi bohongin diri sendiri. Rumah ini memang ada penghuninya. Malam itu, malam Jumat, hawa rumah terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari luar nggak kencang, tapi udara di dalam rumah dinginnya nggak wajar. Aku udah siap-siap tidur lebih awal, tapi entah kenapa, ada perasaan nggak enak sejak sore. Lampu di ruang tengah sempat kedip-kedip beberapa kali, dan pas aku lagi makan, piringku tiba-tiba retak sendiri, tanpa jatuh, tanpa terbentur apapun. Waktu itu aku cuman diem, cuma bisa nengok ke arah dapur. Sunyi. Tapi dari arah sana, kayak ada yang ngelihatin. Aku buru-buru balik ke kamar, ngunci pintu, dan berusaha tidur. Tapi nggak bisa. Mataku melotot ke langit-langit kamar, dan jantungku berdetak cepat. Aku buka HP, main sosmed buat ngusir pikiran aneh. Tapi baru beberapa menit, tiba-tiba layarnya gelap, HP-ku mati sendiri. Aku tekan tombol power, nggak nyala. Ya, habis baterai kali, pikirku. Tapi pas aku nengok ke arah lampu, lampunya juga mati. Gelap total. Bener-bener gelap, aku panik. Nyari senter di meja kecil sebelah kasur. Tanganku gemetar waktu nyentuh permukaannya. Pas senter nyala, sinarnya putih kekuningan langsung nyorot ke dinding depan. Dan di sana, di ujung kamar, ada seorang wanita berdiri. Tubuhnya diam, tegak, tapi auranya bikin darahku serasa berhenti ngalir. Rambutnya panjang banget, basah, sampai netes-netes ke lantai. Bajunya lusuh, kayak kebaya lama warna abu-abu kotor, dan kulitnya pucat hampir keabu-abuan, matanya kosong. Bener-bener kosong, kayak nggak punya nyawa. Aku nggak bisa teriak. Mulutku kebuka tapi suara nggak keluar sama sekali. Tubuhku kaku, kayak ada yang neken dari belakang. Wanita itu mulai jalan pelan ke arahku. Langkahnya nggak kedengeran, tapi setiap kali dia maju satu langkah, lantainya kayak ngeluarin suara berderit pelan. Krek, air yang netes dari rambutnya bikin lantai basah. Membentuk jejak kecil sampai ke arah kasurku. Aku pengen bangun lari, tapi badan ini beneran nggak bisa digerakin. Dia makin deket, sampai akhirnya jarak kami cuma sekitar 2 meter. Dari jarak itu, aku bisa lihat jelas wajahnya. Matanya bolong, kayak cekungan hitam tanpa bola mata. Bibirnya sobek sedikit di sisi kanan, kayak bekas luka lama. Dan di lehernya, ada bekas sayatan panjang, menghitam kayak bekas teriris benda tajam. Astagfirullah, cuman itu yang bisa keluar dari mulutku, pelan banget. Wanita itu berhenti. Lalu dengan suara pelan, serak, dan parau dia bilang, "Kenapa kamu masuk rumahku?" Suara itu bukan suara manusia normal. Serak dalam dan ada bunyi napas berat di tiap katanya. Udara langsung berubah dingin banget. Ku bisa ngerasa tiap helaan napasnya sampai ke kulit wajahku. Aku refleks baca ayat kursi dalam hati. Lidahku kaku, tapi terus kupaksain. Begitu aku nyebut nama Allah, tubuh wanita itu mulai bergetar pelan. Rambutnya naik sedikit kayak ditiup angin. Wajahnya berubah, matanya melotot besar tapi kosong. Dia ngeluarin suara melengking pelan, kayak teriakan tertahan. Aku terus baca ayat kursi dengan sekuat tenaga. Air mata udah netes tanpa sadar. Dan tiba-tiba, tubuhnya hilang begitu aja. Kayak asap yang tertiup angin, cuma bau amis dan basah yang tersisa. Aku langsung jatuh duduk di lantai yang ngos-ngosan. Senter jatuh ke samping, cahayanya muter ke arah pintu. Aku nggak berani gerak selama beberapa menit sampai akhirnya HP-ku nyala lagi sendiri. Layarnya nyala, dan jam menunjukkan pukul 03.01. Pagi itu aku keluar kamar dengan kepala berat. Mata panda jelas banget dan seluruh tubuh rasanya lemes. Aku cuma duduk di teras nunggu matahari muncul. Tapi anehnya waktu aku lihat lantai kamar dari luar, di situ ada jejak kaki basah, kecil-kecil menuju arah dapur. Aku ngerasa dada sesak, kayak ada yang mau nangis tapi nggak bisa keluar.
Aku tahu ini udah di luar batas wajar. Siangnya aku putusin buat beres-beres barang. Aku udah niat banget buat pindah hari itu juga, tapi pas aku baru mulai masukin baju ke tas, terdengar suara langkah kaki dari arah pintu depan. Ketukan pelan, tok, tok. Aku buka dan ternyata Bu Rini berdiri di depan. Wajahnya tenang, tapi matanya kelihatan kayak tahu sesuatu. Beliau langsung nanya pelan, "Nak, kamu lihat sosoknya ya?" Aku nggak bisa ngomong, cuma ngangguk pelan. Bu Rini tarik napas panjang, lalu duduk di kursi rotan dekat pintu. Suaranya lirih banget waktu ngomong, "Itu yang dulu tinggal di sana, Nak. Wanita itu dulu tinggal di rumah itu sama suaminya. Tapi suaminya kasar. Sering mukulin dia, sering ngurung dia di dapur. Sampai suatu malam warga dengar teriakan, tapi waktu didatangi, udah terlambat. Dia meninggal di dapur, tubuhnya penuh luka." Aku bengong, ngerasa seluruh bulu kuduk berdiri. Bu Rini lanjut bicara. Orang-orang dulu bilang dia nggak tenang karena suaminya kabur. Jenazahnya pun dikubur tanpa doa yang layak. Sejak itu rumah itu nggak pernah benar-benar kosong. Kadang dia muncul ke orang-orang yang tinggal di situ. Kadang cuma lewat di dapur. Tapi kalau dia nanya, "Kenapa kamu masuk rumahku?" Itu tandanya dia udah nganggap kamu penghuni berikutnya. Aku ngerasa tenggorokanku kering. Penghuni berikutnya? Maksudnya, Bu Rini cuma geleng pelan. Aku nggak tahu pasti, Nak. Tapi semua orang yang dia tanyai begitu. Nggak pernah lama tinggal di situ, aku diem. Sampai sore aku cuma bisa duduk di kamar melamun mikir keras. Tiap kali aku pejam mata, wajah wanita itu muncul lagi. Rambut basahnya, matanya yang kosong, dan suaranya yang serak. Menjelang maghrib, aku mulai beres-beres barang lagi. Tapi pas aku mau ambil tas dari atas lemari, tiba-tiba lampu kamar redup sendiri. Sekilas bayangan rambut panjang kelihatan di cermin kecil yang nempel di tembok. Aku refleks nengok, nggak ada apa-apa. Tapi pas aku lihat lagi ke arah cermin, samar-samar di belakang pantulan tubuhku, ada wajah pucat dengan mata kosong, ngeliatin aku dari belakang. Aku langsung nutup cermin itu pakai kain dan nyeret tas keluar kamar. Aku niat ninggalin rumah itu malam itu juga. Tapi waktu aku buka pintu depan, angin dingin langsung nyerang dan suara langkah pelan kedengeran dari arah dapur. Langkah itu berhenti. Lalu suara panci jatuh terdengar keras, deng. Aku tutup pintu lagi, nggak berani keluar. Jantungku berdetak cepat banget, keringat dingin ngalir di punggung. Aku mundur pelan ke kamar. Dan pas aku sampai di depan pintu kamar, samar-samar aku dengar suara perempuan berbisik dari arah dapur. "Sopo wae mlebu omahku, raiso metu. Siapapun yang masuk rumahku, nggak bisa keluar." Suaranya pelan tapi jelas. Setiap katanya ngandung hawa dingin yang nyusup sampai tulang. Aku bener-bener ngerasa, aku bukan cuma ditinggali tapi juga dipertahankan. Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk di pojokan, lampu kamar nyala setengah. Tiap kali mataku mulai berat, aku dengar suara langkah dari dapur atau suara panci kejatuhan. Kadang terdengar juga suara perempuan nangis pelan, kayak menahan sedih. Tangisannya nggak keras tapi panjang, getir, dan bikin hati kayak diremas. Aku tahu satu hal malam itu. Wanita itu bukan cuma hantu yang lewat. Dia masih merasa rumah itu miliknya. Dan aku cuma orang asing yang salah tempat. Sejak malam Jumat itu, rumah nomor 13 nggak lagi sekadar menakutkan. Dia hidup. Dan aku tahu, dia nggak akan biarin aku pergi begitu saja. Malam itu, aku udah yakin ini bakal jadi malam terakhirku di kontrakan nomor 13. Badanku masih terasa lemas sisa dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi pikiranku udah nggak bisa tenang sama sekali. Setiap kali aku coba merem, selalu ada bayangan wajah pucat itu muncul di balik kelopak mataku. Matanya kosong, tapi pandangannya menusuk. Seolah masih berdiri di pojokan kamar, ngeliatin aku tanpa kedip. Udara di dalam kamar makin lama makin dingin. Padahal aku udah matiin kipas. Bau amis yang dulu sempat hilang sekarang tercium lagi, samar tapi jelas. Kayak campuran antara darah dan air busuk. Ku coba hirup pelan tapi malah mual sendiri. Aku lihat jam di HP, pukul 21.37. Entah kenapa jam segitu selalu jadi waktu paling menakutkan di rumah ini. Kalau jam segitu masih bangun, bisa dipastiin bakal dengar sesuatu. Dan bener aja. Dari arah dapur kedengeran suara langkah pelan. Tok, tok, tok. Langkahnya berat, ritmenya pelan tapi teratur. Kayak orang yang jalannya nyeret sesuatu di lantai. Ku langsung duduk tegak di kasur, nahan napas. Suara langkah itu makin dekat, lalu berhenti.
Hening, aku berusaha dengar lebih jelas. Tapi belum sempat aku gerak, tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih dari arah dapur. Suaranya perempuan. Pelan tapi nadanya dalam banget kayak orang ngomong dari dasar sumur. Aku durung rampung masa. Aku belum selesai masa. Aku langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Rasanya seluruh bulu kuduk berdiri bersamaan. Aku tahu, itu suara dia. Suara wanita yang dulu aku lihat di ujung kamar. Kupaksa diriku buat tetap tenang. Aku ambil HP, nyalain senter, dan pelan-pelan berdiri. Kakiku gemetar waktu melangkah ke arah pintu kamar. Tiap langkah rasanya kayak ngelewatin hawa dingin yang makin lama makin menusuk. Waktu aku buka pintu kamar, koridor kecil menuju dapur gelap total. Senter HP cuma nyorot setengah jalan. Tapi di ujung sana aku bisa lihat sesuatu. Bayangan samar kayak seseorang berdiri di depan wastafel. Aku berhenti. Napasku mulai berat. Tapi anehnya, rasa penasaran ngalahin rasa takut. Ku maju satu langkah, dua langkah. Sampai akhirnya cahaya senter nyorot ke sosok itu. Itu dia. Wanita berambut panjang itu. Kali ini dia nggak berdiri kaku seperti sebelumnya. Tubuhnya agak membungkuk di depan wastafel. Tangannya sibuk kayak lagi ngelakuin sesuatu. Tapi gerakannya pelan banget, nggak wajar kayak orang yang lagi diulang-ulangin gerakannya tanpa sadar. Dari rambutnya yang panjang dan basah itu, air terus netes ke lantai. Aku bisa dengar bunyi tetesannya jelas banget di tengah keheningan malam. Tapi yang paling bikin jantungku nyaris copot, waktu dia perlahan menoleh ke arahku. Mukanya masih pucat kayak dulu, tapi kali ini dia senyum yang aneh. Bibirnya sobek sedikit di sisi kanan, dan dari situ menetes cairan hitam pekat. Di tangan kirinya, dia pegang pisau dapur berkarat. Dan di tangan kanannya, dia bawa panci hitam. Panci yang sama persis kayak yang pernah aku lihat di kamar terkunci dulu. Aku nggak bisa gerak. Tubuhku kaku tapi mataku nggak bisa lepas dari pandangannya. Dia maju satu langkah ke arahku. Pelan banget sambil ngomong pelan dengan suara parau. "Temani aku." Masak lagi, ya. Aku langsung mundur spontan, napas ngos-ngosan. Tapi dia terus maju. Cahaya senterku sempat goyah karena tanganku gemetar parah. Begitu cahayanya kena wajahnya lagi, aku lihat jelas. Kulit wajahnya mulai ngelupas di beberapa bagian. Dan di bawahnya kelihatan daging hitam berlendir. Aku udah nggak tahan. Aku langsung putar badan dan lari ke arah pintu depan. Tapi pas aku sampai di ruang tengah, pintu depan kebuka sendiri. Angin malam nyelonong masuk. Bikin tirai bergoyang pelan. Aku nggak mikir panjang. Aku langsung kabur keluar tanpa lihat ke belakang. Tapi baru beberapa langkah aku dengar sesuatu dari dalam rumah. Suara tawa pelan. Lirih tapi jelas banget. Hahaha. Ojo ninggal ke aku dewean. Jangan tinggalkan aku sendirian. Suara itu bikin langkahku berhenti sepersekian detik. Tapi aku maksa terus lari keluar dari pekarangan kontrakan itu. Tanpa sandal, tanpa tas, tanpa barang apapun. Aku cuma pengen satu hal, keluar hidup-hidup. Jalanan di luar sepi banget. Lampu jalan cuma satu yang nyala redup. Dan udara malam masih kerasa dingin nempel di kulit. Aku terus lari sampai ujung gang. Baru berhenti pas ketemu pos ronda. Di situ ada dua bapak-bapak yang lagi duduk ngopi. Mereka kaget lihat aku datang, ngos-ngosan, mata merah, rambut acak-acakan. Salah satu dari mereka langsung berdiri. "Loh mas, kenapa? Dikejar siapa?" Aku cuma bisa bilang, saya mau keluar dari kontrakan itu pak. Nomor 13, ada sesuatu di sana. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka yang lebih tua langsung geleng pelan. "Lah kok ya kamu mau ngontrak di situ mas? Wong udah sering kejadian kayak gitu. Rumah itu memang raiso kosong. Nengkono sing manggon yo dudu wong urip toh. Rumah itu memang enggak bisa kosong. Di sana yang tinggal bukan cuma orang hidup. Aku cuma bisa duduk di lantai, gemetar, keringat dingin terus keluar. Sampai subuh aku nggak berani balik ke sana. Waktu matahari mulai muncul, aku balik sebentar bareng Pak RT buat ngambil barang yang ketinggalan. Tapi pas sampai di depan rumah, aku langsung ngerasa hawa aneh. Rumah itu kayak hidup, udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya. Pak RT nyuruh aku tunggu di luar, tapi aku nggak mau biarin dia masuk sendirian. Kami berdua masuk pelan-pelan. Pintu depan masih terbuka setengah, kayak tadi malam. Begitu masuk, hal pertama yang aku lihat adalah dapur. Lantai dapur basah kuyup, tapi bukan air, darah. Darah itu ngalir dari arah wastafel, dan di sana ada panci hitam yang udah kebalik, dengan bekas cairan kental di sekitarnya. Pak RT langsung istighfar keras, "Astaghfirullahalazim." Ku mundur pelan,
hampir jatuh saking lemasnya. Tapi yang bikin jantungku nyaris berhenti, di tembok dapur ada bekas tulisan dari darah yang udah kering, bentuknya kayak tulisan jari. Tulisan itu bilang, "Sampun lunga, nanging bali maneh, sudah pergi. Tapi akan kembali lagi." Aku langsung cabut dari sana hari itu juga. Barang-barangku sebagian besar ku tinggalin. Nggak peduli, yang penting aku keluar. Beberapa hari setelahnya, aku coba hubungi Bu Rini buat cerita semua. Tapi HP-nya nggak aktif. Aku tanya ke tetangga-tetangga lain, katanya Bu Rini udah jarang kelihatan. Rumahnya malah sering ketutup rapat kayak nggak ada penghuninya. Waktu aku ceritain ke teman, banyak yang nggak percaya. Tapi malam-malam tertentu, aku masih sering kebangun tiba-tiba. Karena ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari sudut kamar kos baruku. Kadang waktu aku buka mata, aku bisa lihat bayangan rambut panjang nempel di kaca jendela. Dan entah kenapa, setiap kali aku mau tidur, aku masih bisa dengar suara perempuan berbisik pelan di telingaku. "Temani aku." "Masak lagi?" "Ya." Dan dari situ aku tahu, meski aku udah ninggalin kontrakan nomor 13, rumah itu belum ninggalin aku. Pagi itu, matahari belum tinggi waktu aku balik lagi ke kontrakan nomor 13. Udara masih lembab, kabut tipis masih menggantung di ujung gang. Aku datang bareng Pak Wawan dan Bu Rini. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu di dadaku. Semalaman aku nggak bisa tidur, terus mikirin apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tapi di sisi lain aku masih harus ambil barang-barangku yang tertinggal. KTP, pakaian, dan motor yang sempat aku parkir di halaman. Bu Rini jalan di depan, wajahnya kelihatan tegang. Tangannya gemetar waktu megang kunci rumah. Pak Wawan cuma diam dari tadi. Tapi aku bisa lihat jelas kalau beliau juga nggak tenang. Sesekali dia nyengir kecut kayak mau bilang, "Masih aja kamu nekat balik ke sini." Begitu sampai di depan rumah, aku langsung merasakan hawa yang aneh. Udara di sekitarnya terasa dingin, padahal matahari udah mulai naik. Angin yang lewat bawa aroma apek dan amis. Aroma yang dulu selalu muncul tiap kali aku diganggu di dalam rumah itu. Pintu rumah masih terkunci, tapi anehnya, waktu Bu Rini masukin kunci ke lubang dan memutarnya, pintu itu kebuka dengan sendirinya. Engselnya bunyi nyaring, krik, kayak disambut sesuatu dari dalam. Begitu pintu terbuka penuh, kami semua langsung diam. Isi rumah itu berubah total. Ruang tamu yang dulu masih rapi, sekarang tampak seperti rumah yang udah ditinggal bertahun-tahun. Cat temboknya mengelupas, dindingnya lembab, dan lantainya licin karena ditutupi jamur. Bau pengap dan busuk menyeruak begitu kami melangkah masuk. Aku cuma bisa berdiri di ambang pintu, nggak berani jauh-jauh. Padahal baru semalam aku tidur di sini. Gumamku lirih. Bu Rini ngelap keringat di dahinya, lalu berucap pelan, "Rumah ini, kalau malam berubah, nah, siang kelihatan biasa, tapi malam, dia menunjukkan wujud aslinya. Nada suaranya bergetar. Aku nengok ke arah dapur. Tempat itu dulu jadi sumber semua kejadian aneh. Tapi sekarang kondisinya jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Dinding dapurnya retak, atapnya bocor, dan perabotan di dalamnya udah berkarat semua. Wastafel yang dulu bersih, sekarang dipenuhi noda hitam dan air kental kayak oli. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, di tengah ruang tamu ada panci besar. Warnanya hitam pekat, udah berdebu, tapi di dalamnya kelihatan ada air berwarna gelap yang bergolak pelan. Di permukaannya mengapung helaian rambut panjang. Rambut yang sama persis kayak yang aku lihat waktu malam terakhir itu. Aku refleks mundur 2 langkah, napasku mulai nggak teratur. "Bow, itu rambutnya masih ada." Suaraku hampir nggak keluar. Bu Rini langsung istighfar keras. "Astaghfirullahalazim. Wes, tutup pintunya nak. Tutup pintunya nak." Pak Wawan yang dari tadi diam, mendadak ikut mundur. "Iki ora bener, Bu. Wong urip ora iso ngelakoni iki." "Ini nggak bener, Bu. Orang hidup nggak mungkin ngelakuin ini." Bu Rini buru-buru nutup pintu. Tapi sebelum pintu benar-benar ketutup, dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Bunyinya nyaring, logam ketemu lantai. Kami semua langsung berhenti bergerak. Suara itu diikuti oleh langkah kaki pelan, nyeret-nyeret mendekat dari arah dalam rumah. Aku bisa dengar napasku sendiri bercampur dengan detak jantung yang makin cepat. "Bu, itu kayak ada orang jalan," kataku pelan. Bu Rini nggak jawab, wajahnya pucat. Langkah itu makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di balik pintu yang udah setengah tertutup. Aku tahu apa yang terjadi malam itu bukan halusinasi, bukan mimpi.
Semua yang aku alami benar-benar nyata. Karena sekarang, bahkan setelah malam berganti pagi, sesuatu itu masih ada. Dari celah pintu, tiba-tiba ada tetesan air hitam jatuh ke lantai. 1, 2, 3 tetes. Tetesannya kental, bau amis langsung tercium. Aku mundur makin jauh. Bu Rini cepat-cepat menutup pintu penuh, lalu menguncinya dari luar. "Sudah, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Jangan pernah balik ke sini lagi. Rumah ini memang ora tahu kosong. Rumah ini memang enggak pernah kosong." Aku menatap pintu kayu itu lama. Di baliknya, aku bisa dengar samar-samar suara yang dulu selalu datang malam hari. Suara perempuan yang berbisik lirih. "Temani aku masak lagi." Bulu kuduku langsung berdiri semua. Pak Wawan narik tanganku nyuruh pergi. Kami bertiga langsung jalan cepat meninggalkan rumah itu. Tapi waktu kami sampai di ujung gang, aku sempat nengok sekali lagi. Dari jendela dapur aku lihat lampu berkedip pelan. Padahal tadi jelas-jelas nggak ada listrik yang nyala di rumah itu. Cahaya lampu itu muncul sebentar, lalu mati, lalu nyala lagi. Dan di balik jendela itu ada siluet rambut panjang yang menempel di kaca. Aku nahan napas lalu jalan lebih cepat. Bu Rini diam terus sampai kami keluar gang. Wajahnya kelihatan sangat lelah, seolah kejadian ini bukan pertama kalinya. Aku akhirnya memberanikan diri tanya, "Bu, sebenarnya siapa perempuan itu?" Bu Rini berhenti jalan. Dia menatap kosong ke depan. Dia penghuni pertama rumah itu. Istri dari pemilik lama. Waktu suaminya bangkrut, dia sering disiksa, dipukuli, dikurung di dapur berhari-hari. Sampai suatu malam, suaminya kehilangan akal. Dia dibunuh di depan panci besar tempat dia biasa masak. Katanya, sejak malam itu rohnya nggak mau pergi. Pak Wawan menimpali pelan. Warga sini udah sering lihat bayangannya. Kadang berdiri di dapur, kadang duduk di depan rumah sambil nyisir rambut. Tapi anehnya, tiap kali rumah itu dikontrakkan, yang ngontrak pasti diganggu. Entah sakit, entah hilang, atau pergi tiba-tiba. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dunia rasanya berhenti sejenak. Semua yang aku alami ternyata cuman pengulangan dari kejadian masa lalu. Rumah itu nggak butuh penghuni. Rumah itu cuma butuh teman bagi arwah yang nggak tenang. Hari itu aku resmi ninggalin kontrakan nomor 13. Semua barang aku biarin di sana. Aku pindah ke tempat lain jauh dari daerah itu. Tapi selama beberapa minggu setelahnya, tiap malam aku masih sering kebangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi aku selalu berada di dapur rumah itu. Panci besar di atas kompor mendidih pelan. Dan dari dalamnya keluar suara perempuan yang manggil namaku. Kadang aku bisa lihat rambut panjang keluar dari dalam panci itu. Ngelilit pergelangan tanganku. Narik aku ke dalam air hitam pekat. Waktu aku berusaha teriak, suaraku nggak keluar sama sekali. Aku selalu kebangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, tiap kali aku buka mata, aku ngerasa ada aroma yang sama kayak dulu. Bau amis dan rambut basah. Bahkan sekali waktu, aku nemuin sehelai rambut panjang di wastafel kos baruku. Padahal rambutku pendek dan nggak mungkin itu punyaku. Aku coba berdoa tiap malam, tapi rasa diawasin itu nggak pernah hilang. Kadang waktu mandi, aku ngerasa kayak ada yang jalan pelan di belakangku. Waktu aku nengok cuma ada embun di kaca. Tapi di antara embun itu, kadang muncul tulisan samar, kayak bekas jari. Tulisan itu selalu sama. Aku durung rampung masak, aku belum selesai masak. Semenjak itu, aku nggak pernah berani lewat lagi di depan gang kontrakan nomor 13. Tapi orang-orang bilang, sampai sekarang rumah itu masih berdiri di sana. Catnya udah kusam, pagar berkarat dan rumput liar tumbuh di halamannya. Tapi yang aneh, tiap malam lampu dapurnya nyala sendiri. Warga sekitar udah hafal, nggak ada yang berani mendekat kalau malam. Tapi kadang, dari jauh mereka suka lihat siluet perempuan berdiri di depan jendela dapur, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, dan konon, kalau ada orang yang nekat lewat gang itu tengah malam, suka kedengeran suara panci yang diketuk pelan. Tok, tok, tok. Kadang diikuti oleh bisikan lembut seorang perempuan, "Temani aku masak lagi." Rumah itu sampai sekarang nggak pernah kosong. Karena meski tak ada yang tinggal, selalu ada yang menunggu.